Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Ku yakin
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau Tuhan. Haleluya, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya, kami siap memuji-Mu Tuhan. Kami siap menerima sukacita surga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita untuk terima sukacita surga. Haleluya. Sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang berkelana. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat kuasa-Nya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, jangan patah semangatmu, jangan hilang kekuatanmu. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badan yang dengan segenap hatimu. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, terima sukacita yang dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Yang
lemah dikuatkan. Di tengah yang bergelut, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Dengan segenap hatimu, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Yang bersukacita beri kemuliaan bagi Tuhan, karena kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Pengharapan damai sejahtera, haleluya. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Katakan segala bebanku, segala bebanku
dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Biarlah kita bersukacita selamanya, karena Dialah sukacita kita. Haleluya. Bersukacita Bapak Ibu. Haleluya. Katakan. Katakan apa? Kamu harus bersukacita. Katakan dirimu ya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sejenak kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja. Shalom para jemaat sekalian. Mari saya akan membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, mari kita hadir dalam ibadah dewasa muda yang diadakan pada minggu kedua. Ya, para anggota dewasa muda diingatkan kembali, dewasa muda akan diadakan pada minggu kedua setiap bulannya. Untuk bulan Oktober pada hari Kamis 13 Oktober pada pukul 18.30 di lantai 2 JKI Elim dengan tema yaitu membangun bisnis dan workshop penyusunan bisnis model kanvas dengan pembicara yaitu Bapak Brian Silvano. Bapak Brian ini adalah spesialis bisnis development dan juga konsultan. Ya, beliau ini sudah ahli di bidangnya. Mari para jemaat yang rindu akan membangun bisnis, bagaimana money management, kemudian mental ketika ingin memulai bisnis dari biasanya pada umumnya seperti saya ini ikut orang, kemudian mentalnya untuk bangun bisnis bagaimana ya, waktunya, diversifikasi, ya tadi ya money managementnya seperti apa. Mari kita hadir, ya itu pengumuman yang pertama. Kemudian ada pengumuman yang kedua, berita sukacita untuk pemberkatan nikah yang akan diadakan pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 10 untuk pasangan saudara Triyono Santoso dengan saudari Christina Santoso. Kita dukung dalam doa, kita dukung segala persiapan dari saudara Triyono dan saudari Christina ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang ketiga yaitu mengenai ibadah Natal tahun 2022 dan ibadah tahun baru tahun 2023 yang akan diadakan. Ibadah Natal 2022 akan diadakan pada tanggal 25 Desember 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah tahun baru 2023 akan diadakan tanggal 1 Januari 2023 pukul 8 pagi. Ini berikut adalah anggarannya sebagai yang tertampil di layar. Mohon dukungan dan partisipasi para jemaat semuanya. Tadi di pintu masuk sudah dapat amplop persembahan Natal ya Bapak Ibu sekalian. Ya, itu mohon doa dan penyelenggaraannya ini dari segenap tim panitia sudah mempersiapkan setiap C-nya sudah menganggarkan seperti itu. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus bukanlah hanya sukacita kita, bukanlah hanya damai sejahtera kita, tapi Dialah segalanya buat setiap kita.
Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu.
dan dunia tidak bisa memberikannya. Kaulah segala-galanya di dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam keluarga kami, di rumah Tuhan ini, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Kaulah segala-galanya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita ya Bapa. Tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kami. Sampaikan isi hatimu. Sudah membuat tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik. Sejak dimulai kami rindu datang beribadah kepadamu. Kau karuniakan kami hati yang haus dan lapar akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan kami pasti dipuaskan. Ampuni kami selama sepekan ini. Basuh dengan darah. Semua di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Dan dosa yang merintangi kami datang kepadamu, kami tanggalkan semuanya selama-lamanya. Bahkan letih lesu beban berat kami bawa ke tangan-Mu Tuhan Yesus. Kau mengganti dengan kelegaan. Kesempatan yang indah ini Engkau ada di tengah-tengah kami dengan hadirat-Mu yang maha suci melingkupi tempat ini, hati hidup kami. Tuhan, kami mau belajar kepadamu karena Engkau lemah lembut dan Engkau rendah hati, dan jiwa kami mendapatkan ketenangan. Urapi hamba-Mu ini simpan di belakang salib-Mu. Semua kami limpahkan roh hikmat, roh wahyu, roh pengetahuan. Ya Tuhan Yesus, pikiran yang cerdas untuk hamba-Mu melayani, untuk kami mengerti, anugerahkan untuk kami mengerti apa yang kami dengar. Terima kasih Bapa, buat kami mengerti. Anugerah kasih karunia-Mu memampukan kami untuk melakukannya dari minggu kepada minggu, dari bulan kepada bulan, selama-lamanya sampai akhir hayat kami. Para malaikat-Mu menjaga kami. Dan kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Shalom, silahkan duduk Bapak Ibu. Nanti untuk setelah firman bisa dia siapkan pujian satu-satunya yang ku andalkan. Pagi ini Bapak Roni sekeluarga ada di Bandung. Ya, apalagi kemarin kan tanggal merah ya, tanggal merah ya. Lansia ada di GOR kemarin membangun keakraban. Bisa bersendaguro di sana sampai kurang lebih jam 9. Pagi ini jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau menyampaikan sebuah tema yang sangat sederhana, yaitu Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan Yesus sajalah satu-satunya penolong dalam hidupku. Amin. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya penolong. Dengan harapan firman Tuhan ini disampaikan bahwa keadaan yang sedang terjadi akan semakin terus berubah. Akan terus semakin berubah. Kalau kita melihat di negara Eropa, keadaannya sudah begitu terpuruk. Ini baru ya Pak? Ini baru Pak. Ya, keadaan-keadaan di negara-negara yang selama ini orang berkata lebih baik kita hidup di Eropa, lebih baik kami hidup di Amerika, sudah mulai ambruk. Ya, mau kemana? Ya, Indonesia ditolong dengan hasil yang kekayaan yang luar biasa. Itu bagian kita mendoakan. Jikalau hal itu terjadi juga atas bangsa ini, biarlah firman Tuhan ini akan sungguh-sungguh menolong kita, terutama Bapak Ibu yang bekerja di marketplace ya di luar sana, yang penuh dengan pergulatan, pergumulan,
penuh dengan persaingan menghadapi orang-orang jahat di sana. Ya, terutama kita ini di dalam hal mengambil keputusan pada hari-hari ini. Ya, banyak yang di tengah-tengah situasi pandemi itu yang merasa beruntung, merasa diberkati Tuhan. Karena talenta, potensi, kekayaan dalam hidupnya itu bisa digali untuk bisa memenangkan peluang-peluang. Tapi tidak sedikit yang ambruk. Ya, ambruk betul-betul sampai ada yang bunuh diri. Ya, jadi kalau toh selama pandemi kita ada yang salah mengambil keputusan. Tetapi kalau kita melihat isi hati Tuhan pada pagi hari ini, kita bangga bahwa Tuhan masih tetap bersama-sama dengan kita, akan siap menolong. Bahkan nanti ya beberapa hamba Tuhan mengatakan apa yang sekalipun sudah hilang akan dikembalikan Tuhan semuanya. Tapi kita harus kembali pada posisi yang Tuhan kehendaki. Ya, Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Yesaya pasal 31. Yang pertama, firman ini tentu ditujukan kepada bangsa umat pilihan Allah, yaitu Israel. Tapi untuk pembaca pada pagi hari ini adalah kita sebagai Israel rohani. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga dulu. Ini bagaimana bangsa Israel pada waktu menghadapi masalah. Apakah memang dia yang Allah menyediakan diri untuk memimpin umat ini menjadi pemimpin yang sejati, menjadi andalan yang sejati? Apakah Israel sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, kepada Yehova, kepada Elohim? Ya, ayat 1 kita mulai, temanya adalah Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan. Jadi ternyata Israel ini ketika menghadapi masalah-masalah pada waktu itu, mereka dijajah oleh bangsa Asyur, bangsa yang tak tertandingi, yang memang dipakai Tuhan untuk menghancurkan Israel, untuk meruntuhkan Israel karena Israel telah tidak setia kepada Tuhan. Tetapi pada waktu itu Israel, Tuhan mengendaki supaya tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Mengharap pertolongan daripada Tuhan karena Tuhan itu adalah satu-satunya penolong Israel. Tetapi di sini Elohim berkata, Yehova berkata bahwa celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Ya, jadi mereka ini dikatakan di ayat pertama ini justru berpaling kepada Mesir. Pikirnya Israel itu Mesirlah yang bisa menandingi Asyur. Bagaimana kuda-kudanya? Orang Israel sangat percaya kepada keretanya. Pada zaman Israel keluar dari tanah Mesir kan sangat terkenal itu kuda dan kereta daripada Firaun Mesir. Dan itu sangat dipercayai oleh umat Israel. Satu-satunya yang bisa menolong kita umat Israel, bangsa pilihan Allah, adalah Mesir. Dikatakan mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, keretanya begitu banyak, akan bisa menandingi ya Asyur. Asyur juga tidak kalah hebatnya. Pikir Israel, pasti Mesir bisa memenangkan semuanya dan kita bisa mendapatkan pertolongan. Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya,
Tetapi umatnya atau Israel tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel. Dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia. Dalam Yeremia 17 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya yang menjauh dari Tuhan. Ini sedang dilakukan oleh Israel. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Jadi yang minta pertolongan Mesir dengan segala pertimbangannya, wes iki pasti kita tertolong. Tapi Tuhan berkata, firman-Nya berkata, bangsa ini telah menjadi jahat, bangsa ini telah menjadi lalim. Telah meninggalkan aku Yehova, yang dengan janji-janjiku untuk akan selalu memelihara menolong mereka. Ketika Israel mulai meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada Mesir, ya, Tuhan itu langsung turun melancarkan, memberikan yang namanya hukuman-hukuman. Tadi yang ngeri adalah dikatakan waktu Tuhan mulai mengacungkan tangannya. Kalau misalnya kalau di sekolah, siapa yang bisa angkat tangan ya, tapi ini mengacungkan tangan. Kalau Tuhan sudah mengacungkan tangan dikatakan baik yang menolong maupun yang ditolong itu dihancurkan Tuhan semuanya. Sangat hati-hatilah kita nanti ke depan ini. Ya, banyak keluarga-keluarga yang tinggal di rumah. Suami juga sedang melaksanakan yang namanya pekerjaan tapi di rumah. Apa istilahnya itu? WFH. Mengerjakan pekerjaan di rumah. Istri juga asik di hadapan laptop. Tapi tahu-tahu di situ terjadi malapetaka besar-besaran. Ambruk seluruh yang ditabung bertahun-tahun habis. Aneh, ini pada hari-hari ini sedang terjadi. Dan yang ada cuman hari-hari ini cuman penyesalan-penyesalan. Wah, aku kapusan. Aku tertipu. Tidak bisa. Sepertinya sudah tidak ada ekor untuk memegang supaya wah ini bisa kembali lagi. Kalau kita main layang-layang masih bisa ditarik lagi. Tapi layang-layang itu kalau sudah putus, waduh. Ya, ini pada hari-hari ini sedang terjadi. Dan itu diizinkan Tuhan. Di rumah loh. Kelihatan keluarga mapan tapi habis. Darah-darah sampai menangis-nangis minta ampun. Sampai ada sebuah peribahasa di luar sana, nasi sudah jadi bubur, susu sudah tumpah, mana bisa. Ya, kira-kira seperti tadi Bapak Ibu, Israel umatnya meninggalkan Tuhan. Sampai yang menolong dihancurkan, yang ditolong juga dihancurkan. Saya itu kalau melihat isi hatinya Tuhan dari sisi saya ya, Tuhan itu betul-betul cemburu menciptakan kita. Dia ingin supaya kita itu tidak binasa. Dalam mengambil keputusan, dia ingin supaya kita itu tidak salah. Apalagi dia itu Bapak Ibu, adik-adik, dia itu sudah tinggal di dalam hidup kita. Dia ingin supaya kita itu selalu dengar-dengaran dengan suaranya dia. Sudah dekat, dia itu sudah mau turun ke bumi tinggal di dalam hidup kita. Dan itu kalau kita pasang telinga kita, makanya dikatakan banyak mendengar
sedikit bicara, lambat untuk marah, itu kemungkinan kita tidak akan ketipu, tidak akan terjebak, tidak akan kita masuk kepada lubang-lubang yang membahayakan. Almarhum pernah berkata, Don, iblis itu pengalamannya ribuan tahun. Hati-hati dalam hal hidup ini, dalam hal mengambil keputusan-keputusan, terutama yang biasa berdagang. Ya, anak-anak muda juga, wah ini peluang. Aku bidangnya. Mungkin saudara S1, S2, S3 itu bidangnya. Tetapi Tuhan itu sangat cemburu kalau kita tidak melibatkan dia. Dan dia itu ada tinggal di sini. Ya, saya bisa apa? Dalam hal hidup memimpin keluarga, di dalam tugas pelayanan. Ya, saya belajar juga untuk mengandalkan Tuhan. Ingat ya, yang minta pertolongan dan yang menolong itu dibruk ke Tuhan. Ngeri. Karena Tuhan itu sangat cemburu. Kamu milikku, kamu harta kesayanganku. Apa engkau menyakiti aku? Makanya dalam Yeremia 17 itu kan akhirnya kan semak bulus yang didapat itu kan 0. Tidak ada hasil. Ada sebuah pembanding Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam Yakobus pasal 13 ayat 17. Pasal 4 ayat 13-17. Saya itu ya heran kok pagi ini kok disebut juga tentang bisnis. Ya, besok Kamis Dewasa Muda, ya yang bicara bukan kebetulan ya, mantu saya sendiri Mas Brian itu yang bicara mengenai bisnis. Nanti kan tadi Pak Yupiter kan ngomong kita yang sudah bekerja ini ada peluang-peluang ini jangan sampai keliru lah. Ini melengkapi. Ya, sangat menjanjikan semuanya, tapi manakah Tuhan? Kadang-kadang Tuhan itu anehnya itu hal yang sepele saja itu kalau Tuhan itu berkenan kepada seseorang itu bisa 5 roti, 2 ikan itu bisa besar berkatnya. Tapi yang sudah sampai pagi jadi malam, malam jadi pagi, atau siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi apa? Kaki itu tidak ada hasil. Pembandingnya ini Yakobus pasal yang keempat, judulnya tentang ayat 13, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Artinya kan banyak rencana, tapi tidak boleh melupakan Tuhan. Jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Ya, karena Tuhan itu tadi satu-satunya penolong umatnya, tidak ada yang lain. Dia ingin dilibatkan, dia ingin kita ini menikmati janji-janji yang dia percayakan kepada kita. Itu yang dia mau. Karena memang tujuan Tuhan itu supaya kita itu betul-betul dalam hidup itu bisa menikmati janji-janjinya. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang ayat 13, hei kamu yang berkata. Wah dengan sukacita ini dia berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, bisnis. Serta mendapat untung. Wah sudah dengan segala kemampuannya, keahliannya, S1, S2, S3-nya. Wah dengan kursus-kursus, dengan banyak belajarnya, aku pasti bisa. Ya, aku berangkat hari ini ya besok pagi mah. Besok saja mah. Besok saja Pak. Wah mamahnya bilang, kamu ahlinya, pasti kamu bisa. Pasti berhasil. Wah kita akan mendapatkan untung. Dikatakan di sini, berdagang serta mendapatkan untung. Tidak disebut tentang nama Tuhan. Melupakan sang penciptanya. Melupakan dia sang penolong itu. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya
akan terjadi ke depan. Pikirnya hitung-hitungan, wis toh, Pak, iya Mah, betul Mah. 1 tahun pasti bisa ambil semuanya. Ini kan baik toh. Tetapi dikatakan sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Seorang hamba Tuhan baru turun dari pesawat. Diajak makan oleh seorang ibu. Kalau tidak salah pernah saya ceritakan. Ya. Disambut oleh seorang ibu. Mulutnya yang keluar ibu ini. Dia seorang aktivis gereja, aktivis persekutuan. Mulutnya berulang-ulang berkatakan, puji Tuhan. Yesus itu baik Bu Pendeta. Luar biasa. Semua diatur dengan begitu indah. Sebelum pandemi. Maksudnya gimana Bu? Waduh, saya semua investasi jalan, semua keuntungan sehingga saya tuh bisa memperoleh hasil. Aduh, kalau perlu aku mau membangun lumbung ya untuk 7 turunan katanya. Puji Tuhan, Tuhan itu kok baik. Tadi katakan bahwa semuanya kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Semua seperti uap. Sebentar saja menguap. Ya hidup ini seperti uap. Selalu sudah selesai begitu aja. Ya. Oh ya puji Tuhan toh. Bu, sampai seperti itu, wah dia sampai mungkin sambil menyanyi bahwa Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Wah sambil menari-nari gembira. Ibu butuh apa? Makan apa? Dilayani semua gembira. Nah, masuklah pandemi Bapak Ibu. 1-2 tahun berjalan. Habis itu yang dikumpulkan itu. Sampai akhirnya berita yang terakhir tragis mengenaskan. Bunuh diri. Itu loh yang namanya kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Untung ya ada arahan-arahan dari gereja lewat Pak Roni Hananta, Mas Brian, teman-teman ini. Ya mungkin selama ini mungkin bicaranya masih perkara bisnis terus ya. Tapi suatu saat nanti firman juga. Ya khusus pujian penyembahan, divariasi lah. Datanglah Bapak Ibu yang merasa dewasa muda. Saya mendampingi ya, saya 65 tahun. Saya 60, saya mendampingi senang hati. Saya kadang-kadang ikut mengajukan pertanyaan. Malah kemarin dikasih hadiah karena saya ikut mengajukan pertanyaan. Loh, aku kok dapat hadiah nanti untuk bulan depan aja lah nanti ya. Maksudnya yang meresponi itu dikasih, apa sih hadiah kecil lah gitu. Tapi itu kan sebuah kenangan. Sebuah kenang-kenangan yang indah. Ambruk, habis dan bunuh diri. Walaupun hidup ini sementara. Dan semuanya fana. Tuhan ingin supaya dia itu dilibatkan. Sampai ayat selanjutnya dikatakan, sebenarnya kamu jemaat harus berkata, jika Tuhan mengendakinya. Ini kalau orang saudara kita sepupu kan berkatanya insya Allah kan. Dikatakan jika Tuhan mengendakinya, tapi ini bukan latah. Insya Yesus. Enggak. Maksudnya ini jika Tuhan mengendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bahwa ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi tindakan yang seperti itu tadi yang ya tidak melibatkan Tuhan itu dipandang salah, dipandang memegahkan diri, dipandang Tuhan sebagai hal yang namanya congkak sombong. Sudah tahu yang terbaik itu mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan itu berkenan. Makanya doa Bapak kami dalam hal ini sungguh-sungguh berlaku. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu apa? Jadilah kehendakmu apa? Di bumi seperti di surga. Seperti Tuhan Yesus pada waktu menghadapi apa? Hari-hari yang namanya kesengsaraan. Bagaimana dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakmu, tetapi kehendakmu yang jadi. Ora iso, aku sudah S3. Aku sudah pengalaman. Ayo pasti bisa. Hidup ini ya,
Hidup ini hanya sementara. Ya, apalagi para investor itu sudah kadung ditanam semuanya. Tidak boleh melanjutkan untuk masuk Indonesia. Apanya tidak ambruk. Waktu kami dalam perjalanan kebutuhan sekolahan waktu itu kan di dalam perjalanan itu kan, waktu saya ikut kuliah itu salah satu dosen itu ngomong, kami adalah sebuah yayasan dari sebuah negara yang memang diutus untuk masuk ke negara-negara untuk membantu yang membutuhkan pertolongan khususnya dunia pendidikan. Saya pikir, wah ini pas sih yayasan ini. Kan waktu itu kan untuk pelaksanaan sekolahan ini kan nirlaba itu kan tidak mencari untung ya, supaya anak-anak yang dari keluarga biasa bisa diangkat. Nah, saya dan beberapa pengurus menemui bapak itu. Saya ngomong, Pak, beritanya sangat menyenangkan. Saya lihat YouTube bapak, media bapak ini kok semua kejangkau, gereja, yayasan, sekolah, dibangunkan sekolahan. Bisakah bapak membantu kami? Ya, waktu itu beliau mengatakan, wah pas Pak Dono datang ke sini. Pas Pak Dono datang ke sini, waktu itu kami dijamu dengan makanan itu kan, beliau punya restoran kan. Datang Pak ke resto Pak, nanti saya jamu. Pas Pak Dono datangnya. Apa pasnya apa? Para investor di belakang kami sedang mengalami kegoncangan semuanya. Sponsor sementara tidak bisa jalan. Jangan dikira para sponsor juga mengalami kegoncangan-kegoncangan. Waktu itu kami pulang ya sudah. Ya, saya sudah minta izin sama teman-teman, dicoba aja Pak Dono, dicoba berangkat ke sana. Ya, tidak dapat apa-apa, ngomong sendiri. Ya makanannya ya enak, tapi beritanya itu pas Pak Dono, kok pas semua investor ini. Ya hampir gulung tikar mereka semua. Jadi kita sudah tahu ya, walaupun hidup ini sementara semuanya fana, tetapi Tuhan itu ingin jemaat yang dikasih Tuhan yang datang pagi ini maupun online, atau Bapak Ibu Saudara yang menikmati renungan, sharing firman atau khotbah pagi ini. Libatkan Tuhan di dalam perencanaan. Walaupun itu saya sebut ya, mungkin sebuah pekerjaan yang namanya laundry misalnya. Wah, lingkunganku penuh dengan perumahan, lingkunganku penuh dengan orang-orang kos. Dibawa dulu berdoa kepada Tuhan. Ya, tadi loh, ibu tadi itu ngeri loh. Puji Tuhan Bu, puji Tuhan Pak, Tuhan itu baik. Ujung-ujungnya masuk neraka ini, coba toh. Saya tuh mikir Tuhan kesalahannya di mana ibu ini. Sampai bunuh diri, tidak ada yang mengingatkan dia. Mungkin sudah burn out-nya itu sudah sampai depresi, sudah tele-tele, tidak ada yang mengingatkan. Makanya tadi kemarin itu WLM itu sangat indah, bisa bersendagurau. Ya itu belum masuk untuk saling mendoakan. Ternyata di lingkungan kita ini banyak orang-orang yang sebetulnya harus kita tolong. Tidak usah kita nunggu siapa, tapi sebetulnya di dekat kita itu banyak orang yang harus ditolong. Dan yang sangat membutuhkan pertolongan. Ini tadi kan baru ayat 1 sampai ayat ketiga ya Bapak Ibu tentang Yesaya tadi. Sekarang kita melihat tentang kasihnya Tuhan atas Israel tadi. Ya Israel memang sampai Tuhan mengatakan, kowe minta pertolongan tak binasakan, Mesir juga aku binasakan. Ya kita kembali melihat Yesaya pasal 31, kita mulai ayat yang keempat. Ya ramasyakara marabakasyakara. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Tuhan menyampaikan isi hatinya untuk umatnya lewat Yesaya. Seperti seekor singa atau singa muda. Saya jadi ingat tentang Yesus itu adalah singa dari Yehuda. Seperti seekor singa atau singa muda menggeram
untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam, perhatikan, akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Sampai Tuhan itu terhadap umatnya itu sudah berkata di sini, aku mempertahankan kehidupan umatku. Sampai tadi dikatakan seperti singa atau singa muda itu dia dapat mangsa, mungkin dapat kambing atau domba. Itu sudah digigit ya. Digigit sementara gembala-gembala itu puluhan itu ngeroyok dia dengan suara-suara yang riuh. Ayo kita bunuh singa ini. Ya, singa muda ini kita bunuh, tapi dia itu dengan kekeh. Ini loh Bapak Ibu, Tuhan itu seperti itu terhadap kita, kekeh. Tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangi dia untuk dia itu mempertahankan hari depan kita. Tidak dibiarkan goyah, tidak dibiarkan gugur. Itu keluarga kita. Itu hari depan kita sampai digigit. Dengar suara apapun gaduh, dia tidak urusan. Itu Tuhan kita sampai dikatakan dia dari surga turun berperang untuk gerejanya, untuk umatnya. Itu yang membuat hati saya berbunga-bunga. Ya ampun Tuhan, siapa aku, siapa keluargaku, siapa umatmu, sampai cintamu sampai seperti itu. Tadi loh dikatakan dalam pujian tadi, dia mempertahankan hidup kita selama-lamanya. Firman kok seperti ini, saya bilang, ya ampun cintamu Tuhan. Walaupun hidupku seperti rumput yang pagi tumbuh, sore ya pagi mulai tumbuh, siang sore kena sinar matahari layu. Tapi besok pagi bisa hidup lagi, karena cintanya terhadap ciptaannya. Bagian yang kedua, indah lagi. Ayat 5. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Ya, katakanlah ini adalah burung Raja Wali. Demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ke depan ini. Hei para pembisnis, Bapak Ibu yang bekerja di marketplace yang dekat, yang jauh. Ya, di sini dikatakan seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Dimanapun kau berada, Tuhan itu melindungi sarangnya. Demikianlah Tuhan semesta alam. Diulangi lagi, akan melindungi Yerusalem. Ya, ketiga kali dikatakan melindungi pekerjaan kita, melindungi keluarga kita, melindungi pelayanan kita. Apa yang sudah kita tanam dikatakan dilindungi semuanya. 3 kali loh, satu ayat ini 3 kali loh. Melindungi, lalu diteruskan, dan menyelamatkannya, memelihara dan menjauhkannya dari celaka. Ini bicara sederhana, inilah bentuk kasih setia Tuhan. Inilah bentuk kesetiaan Tuhan. Supaya firman-firmannya, janji-janjinya kepada keturunan Abraham ini menjadi terwujud, menjadi kenyataan. Dia turun berperang membela kita, mempertahankan kita. Dia melindungi, menjaga, memelihara apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi kasih setia dan pemeliharaan Tuhan tetap berlaku atas kita. Bapak Ibu, di tengah-tengah kegagalan Israel, dan Tuhan sudah menyatakan cinta kasih-Nya, Dia terus berfirman kepada Israel. Apa firman itu dikatakan di sini ayat 6 dan 7, bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Loh, jadi Tuhan itu ditinggalkan jauh-jauh. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuatnya oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Jadi tadi yang semuanya aku merasa serba bisa. Wes pokoknya aku pasti bisa, tanpa Tuhan pun bisa. Itu bicara mengenai berhala-berhala perak, berhala-berhala emas.
Tetapi Tuhan berfirman kepada Yesaya, ke depan aku melihat umatku mulai membuang semua berhala-berhala, kebanggaan, merasa bisa, dan lain sebagainya. Mulai dibuang semua untuk kembali mengandalkan Tuhan. Tapi disuruh bertobat kembali lagi. Ada ungkapan beberapa hari ini saya membaca dalam sebuah tulisan itu, bertobat itu berbalik kepada haluan yang semula. Ya, ada yang bilang 180 derajat. Berbalik kembali kepada penolong satu-satunya di dalam hidup orang percaya. Jangan kemampuan kita. Jangan kepandaian kita. Jangan kita segala-galanya, tetapi Tuhanlah satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dan itu harus dibuang semua berhala-berhala itu. Harus dibuang semuanya. Semuanya. Sampai akhirnya kita ini betul-betul menyerah Tuhan. Tadi dikatakan itu sesuatu yang baik loh Bapak. Dan itu gambaran tentang orang yang rendah hati. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan itu orang yang rendah hati, mau merendahkan diri. Ya memang hanya Tuhan saja yang layak disembah. Bagi Dia segala puji, hormat, glori, dan kemuliaan. Ayat yang terakhir. Jadi kesadaran kita adalah bertobat. Sudah. Ada seorang hamba Tuhan ngomong begini, ya sudah kita salah. Kita gagal ngomong sama Tuhan aja. Enak saja Tuhan, aku salah. Bila kasih karuniamu melimpah untuk aku tidak mengulang lagi. Ya, aku salah Tuhan, aku minta ampun. Sampai seperti ini keadaannya. Ya memang ada satu kalimat firman juga berkata, Galatia berkata orang yang menabur itu akan menuai. Ya tidak apa-apa. Tapi kasih setia tadi, kasih setia dan kesetiaan Tuhan tetap berkata kan bahwa ayo bertobat, ayo balik. Dan ayat yang terakhir ini luar biasa Bapak Ibu, ayat 8. Tadi kan saya katakan di depan bahwa yang menghancurkan mereka adalah Asyur kan. Ini bicara mengenai permasalahan yang sedang kita hadapi. Yang rasanya tidak pernah habis-habisnya, malah bertubi-tubi datangnya. Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang. Dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang dan teruna-terunanya akan menjadi orang-orang rodi. Pelindung mereka, jadi ini kekuatan yang ada pada masalah yang sedang kita hadapi, yang selama ini membuat kita takut, gentar, membuat kita gagal, itu sedang itu berhadapan dengan Tuhan. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan banji-banji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Artinya Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, singkatnya, akhirnya ketika kita ini kembali mengerti seleranya Tuhan, berbalik kepada Tuhan, dengan membuang semua berhala-berhala, dengan kembali mengandalkan Tuhan, Tuhanlah satu-satunya dalam hidupku. Lalu Tuhan itu turun tangan apa? Dikatakan tadi masalah itu. Kalau di sini musuh itu diselesaikan. Kalau Israel kan dengan cara perang fisik, tahu tadi dikatakan yang ngalahkan itu pedang dan tangan bukan secara fisik, tetapi Tuhan turun tangan membela umatnya. Itu yang saya bagikan kepada kita pagi ini, bahwa Dia itu masih sanggup menyelesaikan masalah-masalah kita sebesar apapun Bapak Ibu. Amin. Wah, saya bergelora dengan firman yang disampaikan ini. Ayo kita semakin merapatkan barisan. Pesan saya hanya satu, kita saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Minggu ini kan ketemunya hanya 1-2 jam saja. Tapi kalau sudah di dalam doa-doa kita doakan, hamba-hamba Tuhan doakan, kami mendoakan jemaat. Itu pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari WL Singers, kita akan nyanyikan lagu Tuhan Engkau Setia. Waktumu yang terbaik. Lagu ini sangat indah sekali. Nyanyikan ya dengan santai, nanti kita akan berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Kalau sudah selesai nanti kita baru terima doa berkat. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan
memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya tunggu ya, saudara boleh tarik nafas ya. Saya itu kalau di minggu begini pengen saya copot sebetulnya, tapi diberi kekuatan Tuhan untuk bernafas di dalam masker. Engkau Tuhan yang setia, waktumu. Lagu ini sangat indah. Roh Kudus, biarlah kami nyanyikan dengan pengurapan-Mu sampai selesai, sampai kami diberkati Tuhan lewat doa berkat. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Harus melewati fase pertobatan, membuang semua berhala-berhala. Hanya Dia sandaran kita saja. Dan ku akan berharap siapa? Padamu. Ulangi lagi. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Kau Tuhan sandaranku, Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang. Ayo kita kembali merapatkan barisan, berjalan di dalam jalan Tuhan. Kasih setianya akan memampukan kita. Sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh yang sakit ya Tuhan. Jamah pagi ini Tuhan yang mengalami berantakan, pulihkan untuk hidup benar. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Kita percaya waktunya Tuhan untuk menyelesaikan seperti tadi. Masalah diselesaikan karena umatnya mengerti seleranya Tuhan. Berharap padamu, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Sumber kekuatan yang lemah datang mendapatkan kekuatan, yang susah mendapatkan damai sejahtera. Yang pengharapan kita satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh yang sakit, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang hanya Engkau saja yang kami andalkan, tidak ada yang lain. Yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian, satu-satunya
Yesus, Engkau yang sudah menang atas maut. Hampiri kami satu persatu, berkati kami supaya kami mengalami kehidupan terus satu-satunya hidup, dan kami mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan satu-satunya yang bersayap, berkekuatan, sumber pengharapan, kedamaian, damai sejahtera kembali melimpah-limpah. Siapkan untuk menyembah Tuhan. Punya yang adakan satu-satunya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, penyembuhku, penyembuhku. Tuh sekali lagi, satu-satunya, satunya yang berapa syakara papata, karena kata kaya syara papata. Ampuni kami umat-Mu, sucikan umat-Mu. Sumber kedamaian, satu-satunya yang Ku-andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan berkati, penyembuhku dan penyembuhku. Tuhan pulih. Mari kita sembah Tuhan, haleluya. Ya Rama Syadara. Kami memutuskan untuk kembali kepadamu, kepada jalan-jalan-Mu yang kudus, jalan yang memberi kami hari depan yang penuh pengharapan, hari depan damai sejahtera. Destiny hidup kami terwujud. Gereja-Mu ya Tuhan sudah mendengarkan firman, betapa cinta kasih-Mu luar biasa atas kami. Ya Rama Mata Karalaya Sadara, Dana Katore Tu Semeralaya, Dana la 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 la, Dana la 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 la, Dana la 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 Baba, Takana la 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 la, Saruru Bore 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 Bonera, Tuncayo Sol, Talaya Sadara la 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 la. Berkati satu persatu, keluarga lepas keluarga, pekerjaan lepas pekerjaan, keputusan lepas keputusan. Kaulah satu-satunya yang bisa menolong kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan krisis yang sedang melanda dunia. Kau harus terlibat 100% menjaga, menolong kami, mempertahankan hidup kami, berperang untuk kami ya Tuhan Yesus. Melindungi, memberkati, menjaga, menjauhkan dari kecelakaan atau kegagalan. Ya nama Bapa Tuhan, aku sudah melayani firman-Mu, aku sudah menyampaikan isi hati-Mu. Firman itu jatuh di tanah hati yang baik. Ampuni kami, saya sekeluarga, kami semuanya, bersama-sama minta ampun. Kami kembali kepada jalan yang Kau kehendaki, sebab Engkau menciptakan kami dengan cemburu. Engkau cemburu kalau kami, Engkau menghukum kami kalau kami melangkah sendiri. Kami menerima firman-Mu dengan ikhlas, dengan rela, dengan penuh
masa bisa. Kami meninggalkan jam-jam doa kami. Kami meninggalkan berpaling, meninggalkan Engkau Tuhan. Sehingga kami menjadi lemah, menjadi lesu, kehilangan pengharapan kami. Sebuah kesaksian tentang ibu yang bunuh diri jangan pernah terjadi atas gerejamu. Biarlah semua mengerti saat kami bersalah dalam mengambil keputusan. Di belakang mimbar ini dengan kasih setia dan kesetiamu Kau menyatakan isi hatimu. Tuhan ingin supaya kami berbalik kepadamu. Kami mengambil keputusan bersama-sama untuk berbalik kepadamu. Dalam bidang apapun. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan semua apa yang sudah hilang. Kami percaya bahwa kalau taman di Eden penuh dengan berkat bagi Adam dan Hawa, atau Kau menciptakan seluruh muka bumi alam semesta ini bagi manusia, bahkan putra tunggalmu saja Kau serahkan bagi manusia. Tuhan, kami percaya ke depan ini, karena penyesalan kami, karena pertobatan kami, karena kesungguhan kami mengandalkan Engkau, dan Kau tinggal bersama-sama dengan kami. Walaupun itu hal yang sepele, akan kami kerjakan dengan penuh syukur. Kami bawa kepadamu seperti 5 roti. Mungkin pagi ini kami hanya membawa 5 roti, 2 ikan. Atau iman kami seperti biji sesawi kecil, kami bawa kepadamu. Karena kami telah kembali kepada jalan-jalan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Kau memberkati dan memberkati. Dengan tangan-Mu yang berlubang paku karena disalibkan. Kasih setiamu bekerja, menghampiri sekarang satu persatu yang di panggung, yang di bawah, yang di pojok-pojok semua. Tuhan, Kau tahu isi hati kami. Dengan air mata kami, dengan pengharapan kami, bahwa pemulihan masih menjadi bagian kami. Apa yang hilang akan Kau kembalikan pada kami semuanya. Kami patahkan si pencuri, pembunuh, peminasa. Kami sehati, sepakat menghancurkan semua tipu daya iblis ke depan ini. Dalam nama Yesus, penuduh pendakwa yang membuat kami stres, membuat kami depresi, membuat kami mengalami keterpurukan, putus asa, semua tipu daya iblis kami tutup dan kami patahkan dalam nama Yesus. Baik jemaat yang ada di Kudus, yang di Pati, yang di Kalimulyo, dimanapun berada. Tuhan, saudara yang baru pertama kali hadir juga pagi ini, sudah bicara, berjanji menjaga, mempertahankan, melindungi. Kau menjauhkan dari segala kecelakaan, segala laknat, segala celaka, segala kegagalan ya Bapak. Tolong kami satu persatu. Mulai dari para pemimpin-pemimpin, semua pengurus-pengurus yang telah ambil bagian melayani. Mungkin ada yang sedang menghadapi masalah. Mungkin berkata juga, ketika aku mau pelayanan, wow, beban begitu banyak, persoalan tambah lagi. Tapi kami tetap memandang wajah kami, memandangkan wajah kami ke surga, ke tempat yang maha tinggi. Anak domba Allah sudah menyelesaikan masalah-masalah kami. Semua beban dosa yang merintangi kami tanggalkan Bapa. Kami memperoleh kelegaan daripada-Mu. Kami berdoa untuk para lansia, untuk Mak Waras, Oma Kelly, Bu Ngasina, Pak Saryani. Berdoa untuk jemaat Bu Anggar, pulihkan kesehatannya. Mari Bapak Ibu bersama saya mendoakan yang kita tahu, yang membutuhkan kita mendoakan. Tinggal di Kudus, yang sedang membutuhkan pekerjaan
Engkau sebagai penolong yang sepadan, yang hidup sendiri. Pemuda-pemudi semua Kau kasih. Tidak ada yang Kau lewatkan pagi ini di ruangan ini, termasuk yang di lantai 3 flap sisi gereja anak sekolah minggu yang di bawah. Ya Rama Syakara Bapa Takara Bapa Syakara Mamata. Bapak-bapak yuk berdoa yuk, masing-masing pokok-pokok doa kita sampaikan. Jemaat yang sedang terpuruk di rumah, malas ke gereja karena berkata tak henti-hentinya persoalanku. Bangkitkan kembali Bapa, beritahukan kepada jemaat-Mu bahwa hanya Engkaulah satu-satunya penolong yang sungguh, tidak ada yang lain. Ya nama Shikara Takura Papa Kara Papa Papa yang sudah terlanjur mengambil keputusan dan itu sangat membahayakan hasilnya. Tuhan tolong bersama-sama kami dengan curahan air mata dan hati kami minta ampun. Ampuni kami, pulihkan keluarga. Ampuni kebodohan kami, ampuni kesombongan kami, kecokaan. Bapak Ibu, izinkan Roh Kudus menggenapi doa-doa kita. Ayo Bapak-bapak, para imam berdoa untuk istri, untuk anak-anaknya, ini waktunya. Anak-anak berdoa untuk dirinya, untuk orang tuanya. Yang di panggung juga. Inarola syandarola yanakum talaya sandarola yasa dalam mama takaya nayana. Kasih setiamu masih ada. Engkau tidak pernah lalai menepati janji-janjimu untuk memberkati orang-orang yang sungguh berharap bergantung harap kepada-Mu. Terus para imam berdoa, buka mulut kita, ibu-ibu berdoa. Engkau gagah perkasa, ibu-ibu, Engkau adalah penolong yang sepadan. Jangan berkata tidak ada yang menolong aku. Bukankah Yesus adalah Allah Immanuel? Dia adalah singa dari Yehuda. Suaranya terus mengaum, mempertahankan keluarga kita, pribadi kita. Ayo kita sembah Tuhan dengan karunia bahasa roh. Singa dari Yehuda, Tuhan Yesus Kristus membela kami, membela pertobatan kami. Air mata kami, air mata yang percaya kepada-Mu. Mari ya Bapa-Bapakku, semua letih lesu beban berat kami Kau angkat, Kau ganti dengan kelegaan. Papa. Juga keputusan-keputusan mau bunuh diri kami gagalkan semuanya. Kami tidak mau malang, kami tidak mau celaka. Kami punya Tuhan Yesus yang sudah menang atas maut. Tuhan, terima kasih predikat itu. Kami bersyukur. Kami bawa kepadean kami, predikat kami kepada-Mu. Kehendak Tuhan yang harus jadi dalam hidup kami. Beri kami kelegaan, beri kami kedamaian, Bapa. Beri Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh kami, Tuhan memulih hidup kami. Ya Rama Mataka Sudena termasuk yang bulan ini berulang tahun pernikahan. Tangan Tuhan yang berlubang waktu, kuasa kebangkitan-Mu memberkati. Walaupun mungkin sendiri, tidak bersama suami mungkin atau istri sudah berpulang.
tangan-Mu yang berlubang paku, kasih-Mu yang unlimited itu memberkati pasutri-pasutri yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Sekalipun tidak dirayakan dengan sebuah kuetan, dengan lagu-lagu tentang ulang tahun, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa memberkati. Berkati keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Sekian tahun sudah menjalaninya. Kau harus tinggal tetap dalam keluarga kami sebagai gembala kami, Aba, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allahnya Abraham, Ishak, Allah Yakub ada di sini. Ya Rana, ya Nana, Dona Katu Bipucirana ya. Terima kelegaan Bapak Ibu, saudara, anak-anak muda. Seperti pujian tadi, yuk kita memilih bersukacita, full sukacita meninggalkan tempat ini. Yuk kita memilih bahwa Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Mulai perkara yang sepele, perkara yang menengah, perkara yang besar dan yang sangat besar. Karena Dia Maha besar, Maha kuasa, Maha tinggi. Yesus Kristus namanya, yang sudah menang atas maut, yang sudah berkata sudah selesai. Dan semua penuduh pendakwa yang masih melemahkan sebelum pulang dari tempat ini, kami patahkan. Penuduh pendakwa, trik-trik iblis kami hancurkan semua dalam nama Yesus. Yalah, hati kami yang ada mata airnya ini terus memancar, menjaga hati dalam segala kewaspadaan, dan terus terpancar kehidupan. Kami tutup masa lalu kami yang kelam. Hari ini kami mulai lembaran baru. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Bapak Ibu, kita semua adalah milik Tuhan Yesus. Terimalah berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pulanglah. Mari kita bersama-sama lakukan firman Tuhan. Dengan pertolongan anugerah kasih karunia-Nya. Ada roh dan firman-Nya yang siap menolong kita. Dan kita berhak menerima janji-janji firman Tuhan. Karena di dalam Yesus kita adalah keturunan Abraham. Sekali lagi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami terima semua kebaikan Tuhan, termasuk pengampunan, kelegaan, kesehatan rohani, jiwani, jasmani, keharmonisan dalam keluarga, keselamatan, keamanan, hikmat, kecerdasan, bisa mengasihi sesama kami dalam nama Yesus. Mari kita bersama-sama berkata, orang percaya berkata bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.